Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Teman-teman sekalian, sahabat channel kami yang mudah-mudahan selalu Allah muliakan antum semua dengan perantara iman, ilmu, serta amal. Kata al-fitnah terulang 34 kali di dalam Al-Quran dan 30 diantaranya dalam bentuk kata benda fitnatun atau al-fitnah. Sedangkan sisanya berbentuk pecahan kata berupa idhofah, penyandaran sebuah kata kepada kata lainnya sehingga memiliki makna yang lain. Fitnataka atau fitnatakum atau fitnatahu dan fitnatahum, begitu bunyinya. Secara bahasa, kata al-fitnah bermakna al-imtihan atau al-ikhtibar dan al-ibtila, ujian dan cobaan, sebagaimana dinyatakan oleh para ahli bahasa seperti Ibnul Athir di dalam An-Nihayah jilid ketiga halaman 410 dan Ibnu Faris di dalam Maqayisul Lughah jilid keempat halaman 472 serta Al-Azhari di dalam Tahdzibul Lughah jilid ke-14 halaman 296, bahkan juga oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari jilid ketiga halaman 13. Sedangkan Al-Imam Ibnul A'rabi merangkum makna al-fitnah ke dalam beberapa makna, di antaranya seperti yang sudah kita sebutkan, al-ikhtibar, al-mihnah, al-mal, al-aulad, ikhtilafun nasi bil ara, dan al-ihraq bin nar. Sedangkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, makna al-fitnah ada sekitar 11 makna. Dan berikut ini adalah uraiannya. Yang pertama, al-fitnah bermakna al-ibtila wal ikhtibar, ujian. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ay wa hum la yubtalun kama fi Ibni Jarir. Apakah orang-orang menyangka dan mengira mereka akan dibiarkan begitu saja untuk berkata dan mengklaim keimanan, sedangkan mereka tidak diuji? Yang kedua, makna al-fitnah adalah as-saddu 'anis sabili war-raddu. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imamul Qurtubi di dalam tafsirnya saat beliau menafsirkan surat Al-Maidah ayat ke-49 yang berbunyi wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaika. Dan waspadalah engkau wahai Muhammad beserta para pengikutmu terhadap mereka orang-orang kafir, karena mereka akan menghalangimu daripada mengamalkan atau menyebarkan apa yang telah Allah turunkan kepadamu. Sedangkan yang ketiga, makna al-fitnah adalah al-azab, siksaan. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nahl ayat yang ke-110. Tsumma inna rabbaka lilladina hajaru min ba'di ma futinu tsumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Kemudian sungguh Allah terhadap orang-orang yang telah berhijrah padahal mereka telah disiksa, futinu, kemudian mereka tetap berjihad dan bersabar, maka Allah sungguh mengampuni dosa-dosa mereka lagi menyayangi mereka. Lalu makna yang keempat daripada al-fitnah adalah asyirku, kesyirikan, wal kufru, dan kekufuran. Sebagaimana firman Allah, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah, Al-Baqarah 193. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan makna fitnah di sini adalah asyirk. Jadi perangilah mereka sehingga tidak terjadi penyebaran kesyirikan. Sedangkan yang kelima, makna al-fitnah adalah al-wuqu' fil ma'asi wan nifaq.
terjatuh, terjerumus, terjebak dalam maksiat dan kenifakan. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Hadid ayat ke-14. Walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amani. Kalimat yang cukup panjang ini merupakan jawaban daripada orang-orang beriman terhadap orang-orang munafik yang memanggil-manggil mereka dan berkata, bukankah kami dahulu bersama-sama kalian? Maka mereka menjawab, iya memang kalian bersama kami, tetapi kalian mencelakakan diri kalian sendiri dan menunggu kehancuran kami, dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong sehingga datanglah ketetapan Allah, dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh syaitan yang amat penipu. Jadi makna fatantum di sini auqa'tumuha fin nifaqi wa ahlaktumuha bisti'malil ma'asi wasyahawat. Jadi makna fatantum di sini artinya auqa'tumuha fin nifaqi wa ahlaktumuha bisti'malil ma'asi wasyahawat. Kalian telah menjerumuskan, menjatuhkan jiwa-jiwa kalian di dalam kenifakan, kemaksiatan. Lalu yang keenam teman-teman sekalian, makna daripada al-fitnah adalah istibahul haqqi bil batil, tercampur antara yang hak dan yang batil sehingga menjadi rancu. Sebagaimana di dalam firman Allah di surat Al-Anfal ayat yang ke-73, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Fitnatun fil ardi maknanya adalah illa yuwalil mu'minu min dunil kafir wa in kana dha rahimin bihi takun fitnatun fil ardi ay syubhatun fil haqqi wal batil. Sebagaimana dikatakan di dalam Jami'ul Bayan an ta'wili ayatul Quran, makna daripada fitnah di sini terjadinya sebuah fitnah artinya kerancuan, tercampurnya antara hak dan yang batil. Istibahul haqqi bil batil. Sedangkan yang ketujuh makna al-fitnah adalah al-idlal, penyesatan atau disesatkan. Sebagaimana di dalam surat Al-Maidah Allah berfirman di ayat yang ke-41, wa may yuridillahu fitnatahu, siapa yang Allah kehendaki, fitnatahu artinya idlalahu, barang siapa yang Allah kehendaki untuk menjadi orang yang sesat. Jadi makna al-fitnah huna al-idlal, sebagaimana dikatakan di dalam tafsir Al-Bahrul Muhit li Abi Hayyan, karya Imam Abi Hayyan jilid keempat halaman 262. Selanjutnya makna al-fitnah adalah al-qatlu wal asru, pembunuhan atau penahanan. Allah berfirman, in khiftum ayyaftinakumul ladina kafaru, jika kalian takut kalau orang kafir membunuh atau menahan kalian, di dalam surat An-Nisa ayat 101. Jadi makna ayyaftinakum di sini ay hamlul kuffari 'alal mu'minina wa hum fi salatihim sajiduna hatta yaqtuluhum aw ya'saruhum. Sebagaimana juga dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Jarir dalam tafsirnya. Yang kesembilan makna al-fitnah adalah ikhtilafun nasi wa adamu ijtima'i qulubihim. Bercerai-berainya orang-orang, berbeda pendapat, berselisih, dan tidak adanya kesatuan hati mereka, tidak bersatu padu. Bagaimana dikatakan di dalam firman Allah yang berbunyi, wala audu'u khilalakum yabghunakumul fitnah. Surat At-Taubah ayat yang ke-47. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Az-Zamakhsyari di dalam tafsirnya Al-Kasyaf. Kemudian yang berikutnya, sebelum terakhir, makna al-fitnah adalah al-junun, gila. Allah berfirman, bi ayyikumul maftun. Surat Al-Qalam ayat yang ke-6. Fal maftunu bi ma'nal majnun. Maftun di sini maknanya majnun, orang yang gila. Sedangkan yang terakhir, yang ke-11, makna daripada al-fitnah adalah al-ihraqu binnar,
dibakar dengan api. Di dalam surat Al-Buruj ayat yang ke-10 Allah berfirman, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya orang-orang yang membakar orang-orang yang beriman dengan api. Itu makna fatanu, kata kerja. Sebelum kita tutup teman-teman sekalian, kita nukilkan pernyataan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengenai makna al-fitnah ini. Wa yu'raful muradu haitsuma warad bisiyaqi wal qara'in, di dalam Fathul Bari jilid ke-11 halaman 176, dapat diketahui makna atau yang diinginkan dari kata fitnah itu sesuai dengan siyak, alur daripada kalimat dan percakapan atau konteks yang ada di dalam dalil-dalil baik Quran maupun sunnah, wal qara'in, dan hal-hal yang terikat atau terkait dengan kata-kata tersebut. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, wa ammal fitnatul lati yudifuha Allahu subhanahu ila nafsihi aw yudifuha rasuluhu ilaihi ka qawlihi wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din wa qawlu Musa in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasya wa tahdi man tasya. Adapun kata fitnah yang dilekatkan, disematkan oleh Allah kepada dirinya sendiri atau yang Rasulullah lekatkan kepada Allah atau nisbahkan kepada Allah, sebagaimana dalam firman Allah, dan demikianlah fatanna, kami fitnah sebagian mereka dengan sebagian lainnya, dan juga perkataan Nabi Musa yang tercantum di dalam Quran, tidak lain ia merupakan fitnatuka, yang kamu sesatkan dengannya siapa yang kamu hendaki, dan yang kamu tunjuki akan kamu beri petunjuk. Fatilka bima'nan akhar, maka fitnah di sini memiliki makna yang berbeda. Wahiyya bima'na limtihan wal ikhtibar wal ibtila, maka itu semua atau tadi dua ayat yang kita sebutkan bermakna ujian dan cobaan. Minallahi li'ibadihi bil khairi wasyarr, dari Allah kepada para hambanya dengan atau berbentuk kebaikan, kebahagiaan, harta yang berlimpah atau keburukan. Bin ni'ami wal masaib fahadhihi launun wa fitnatul musyrikina launun. Wa fitnatul musyrikina launun, sedangkan fitnah yang dinisbahkan kepada orang musyrik itu warna yang lain atau makna yang lain daripada warna dan makna al-fitnah. Wa fitnatul mu'min fi malihi wa waladihi wa jarihi launun akhar, sedangkan fitnah yang dinisbahkan atau disematkan pada orang beriman dalam harta, anak, tetangga, itu juga merupakan warna yang lain daripada makna fitnah. Wal fitnatul lati yuqi'uha baina ahli islam kal fitnatil lati awqa'aha baina ashabi Ali wa Muawiyah wa baina ahli jamal wa bainal muslimina hatta yataqatalu wa yatahajaru launun akhar. Begitu juga yang terjadi pada fitnah yang Allah timpakan di antara orang-orang yang beriman, seperti yang terjadi pada para pendukung Ali dan Muawiyah, juga orang-orang yang turut serta dalam perang Jamal, juga di antara orang yang telah berislam sampai mereka saling membunuh dan saling menjauh, maka itu adalah makna fitnah dalam bentuk lain. Di dalam Zadul Ma'ad jilid ketiga halaman 170 demikianlah yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Mudah-mudahan menambah wawasan kita agar kita semakin dekat dengan Al-Quran, karena semakin dekat pula kita untuk memahaminya dan memahami apa yang Allah inginkan dalam Qurannya. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.